Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamhumullahu innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim wa ballagar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jumat pada hari ini adalah Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan. Insyaallah amal-amal ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini insyaallah diberi pahala di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai suri tauladan yang baik, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman, agama Islam yang dilandasi dengan keimanan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tadi di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 saya telah membacakan ayatnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamhumullahu innallaha azizun hakim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan menjelaskan secara tegas mengenai sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini ada 5 karakteristik yang dimiliki orang-orang yang beriman, atau sifat-sifat yang dimiliki orang beriman. Namun perlu kita ketahui siapa sih orang yang beriman itu, apa yang dimaksud dengan beriman. Iman secara bahasa itu adalah percaya. Tapi beriman itu bukan sekedar mempercayai saja. Keimanan seseorang itu dianggap sempurna, yang betul-betul beriman apabila memenuhi 3 unsur. Yang pertama, hafidhu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Apabila kita mengucapkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah unsur pertama iman, adalah mengucapkan dengan lisan. Tapi tidak cukup hanya dengan mengucapkan saja, harus dilandasi dengan yang kedua. Unsur yang kedua adalah wa tasdiqu bil qalbi, harus membenarkan dengan hati.
Kenapa harus dengan hati? Kenapa bukan mata? Kenapa bukan telinga? Karena hati inilah yang mampu melihat hal-hal yang tidak bisa, yang tidak nampak. Mampu melihat hal-hal yang tidak nampak, seperti mampu meyakini, melihat atau meyakini adanya Allah, meyakini adanya hari akhir, dan lain sebagainya. Dan tidak cukup pula hanya membenarkan dengan hati. Kemudian yang unsur ketiga adalah waf'alu bil arkan, melaksanakan atau membuktikan atau mengimplementasikan dengan anggota badan. Artinya membuktikan dari ungkapan tadi itu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan membenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan anggota badan, seperti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah hakikat sebenarnya iman, adalah melaksanakan, membuktikan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, di dalam ayat Quran surah At-Taubah ayat 71 ini, sifat yang dimiliki orang yang beriman adalah wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'din. Orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bantu membantu, saling tolong menolong. Jadi karakter pertama yang dimiliki orang beriman adalah apabila memiliki sifat saling membantu, saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan sesama dengan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sebenarnya bukan hanya dirinya saja yang dipentingkan, tapi bagaimana memperhatikan saudara-saudara kita. Karena orang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanun yashudda ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin itu laksana sebuah bangunan. Yashudda ba'duhum, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita seorang yang beriman, orang-orang yang beriman tanpa diikat oleh suku dan etnis, intinya beriman, kita memiliki akidah yang sama, akidah tauhid, maka itulah yang beriman. Kita saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling memperhatikan, saling menguatkan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami suatu masalah, maka karakteristik orang yang beriman adalah mampu mau membantu sesama saudara kita. Karena memang kita manusia ini adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial, Pak? Adalah makhluk yang senantiasa hidup saling berinteraksi, saling berhubungan atau hidup secara berkelompok. Karena tidak ada manusia bisa hidup sendiri di atas gunung. Di dalam gunung tidak ada yang bisa hidup di tengah hutan, tapi kita hidup ini selalu kita saling berhubungan. Segala aktivitas kita dalam sehari 24 jam itu selalu kita membutuhkan bantuan atau saling berinteraksi dengan sesama. Maka itulah Nabi di dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi di sini tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Artinya ada tolong menolong, tapi bukan kebaikan, tapi untuk mensalimi orang lain, bukan ini yang termasuk. Tapi tolong menolong untuk menegakkan agama Allah, tolong menolong untuk kemanfaatan, bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Itulah yang diajarkan oleh agama kita, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki orang yang beriman adalah ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muru itu bahasa Arab, ya'muru, memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Nah, kalau kita ingin mengukur kebaikan sesuatu, tentu kita bermacam-macam argumen kita. Kalau kita seandainya kita meminta yang manakah yang dimaksud dengan baik, tentu kita memiliki definisi yang berbeda. Maka ukuran baiknya sesuatu itu mastahsana syar'u wal aqlu. Apa yang baik menurut agama dan akal. Apa yang dimaksud agama dan akal adalah tidak lain adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Inilah menjadi pedoman hidup kita. Ingin selamat dunia dan akhirat, berpedomanlah kepada Al-Quran. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Berhukumlah sesuai dengan hukum Al-Quran. Karena Al-Quran inilah menjadi pesan Rasulullah.
Di dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan padamu dua perkara, dua hal. Apabila kamu berpegang teguh kepada kedua ini, kamu pasti selamat dunia dan akhirat. Kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran ini yang menjadi pedoman kita. Wa sunnatur rasul adalah hadis Rasulullah. Kenapa Al-Quran ada hadis? Ini bukannya Al-Quran tidak lengkap, tapi Al-Quran inilah menjelaskan secara global, secara universal. Hadis inilah yang menjelaskan secara teknisi. Artinya Al-Quran hanya menjelaskan perintah secara global seperti perintah sholat. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana teknisinya, maka hadislah yang menjelaskan bagaimana caranya sholat, bagaimana sholat duhur, asar dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam hadis. Maka hadis Al-Quran menjelaskan secara global, universal, ijmali. Kemudian hadislah yang menjelaskan secara tafsiri, secara detail. Kemudian yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar, melarang, mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau tadi yang menjadi ukuran baiknya sesuatu itu adalah agama dan akal, begitupun yang mungkar itu adalah yang menjadi ukuran kemungkaran sesuatu adalah agama dan akal. Makanya agama kita ini bukan kita senantiasa saling mengingatkan, menegur ketika ada saudara kita melakukan kemungkaran. Makanya konsep agama itu yang diajarkan oleh Nabi, ketika kita melihat kemungkaran, melihat saudara kita melakukan kemungkaran, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilizanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa salika adaful iman. Man ra'a mungkaran, barang siapa melihat. Di sini menggunakan ra'a, melihat dengan benar, bukan hanya menduga-duga. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan biyadihi, tangannya. Tangan yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah kekuasaan, power. Siapa yang dimaksud di sini adalah para aparat penegak hukum. Kalau ada yang melakukan kemungkaran, maka penegak hukum yang berwenang, tanda tangannya itu memiliki kekuatan. Cukup bertanda tangan mampu merubah kemungkaran itu dengan kekuatan tanda tangannya. Inilah yang dimaksud dengan biyadihi, kekuasaan. Yang dimaksud para penegak-penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk merubah kemungkaran itu. Kemudian kalau tidak bisa fa illam yastati fa bilizanihi, kalau tidak bisa kita rubah dengan kemungkaran karena tidak memiliki power, kekuasaan, rubahlah dengan lisan. Menasihati, memberikan nasihat kepada saudara kita agar terhindar di perbuatan maksiat itu. Kalau tidak bisa lagi, fa illam yastati fa biqalbihi, kita pula tidak mampu merubahnya dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Bagaimana dengan hati? Cukup mendoakan saudara kita supaya meninggalkan pekerjaan maksiat itu, atau paling tidak kita tidak terlibat di dalamnya. Wazalika adaful iman, dan itulah selama-lama iman. Apa yang dimaksud di sini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan wazalika adaful iman adalah ketika sebenarnya mampu merubah dengan kekuasaan, tapi justru dia menggunakan lidah, maka itu termasuk selama-lama iman. Kemudian sebenarnya dia mampu merubah dengan lisan, tapi justru dia merubahnya dengan biqalbi, dengan hatinya, maka itu pula termasuk selama-lama iman. Kemudian yang selanjutnya, ciri karakter orang yang dimiliki orang yang beriman adalah wa yuqimunas sholata. Dan ini yang paling utama, karena ciri khas orang yang beriman adalah melaksanakan perintah salat. Seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya mengatakan Rasulullah, al-farqu bainana bainal kufra tarkus salah. Perbedaan saya dan kaumku, umatku dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Ini yang membedakan. Jadi kalau kita merasa diri orang beriman meninggalkan salat, apa bedanya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salat ini memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Salat ini adalah tiang agama. As-salatul imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, siapa mendirikan salat, maka dia akan mengangkat agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama din, siapa meninggalkan salat maka dia meruntuhkan agamanya. Maka salat inilah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Di samping merupakan rukun Islam yang kedua, juga
Salat inilah yang meninggikan agama kita. Maka janganlah kita meninggalkan salat 5 waktu ini, karena salat 5 waktu ini merupakan ibadah yang istimewa. Dari segi penerimaannya saja Rasulullah menerima secara langsung melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dan terakhir dan paling terakhir adalah wa yuti'unallaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin kalian, pemerintah kalian. Dari ayat ini, kata taat kepada Allah menggunakan kata atiu, taat kepada Rasul juga ada atiu. Tapi kenapa taat kepada pemimpin tidak ada lagi kata atiu? Menurut ahli tafsir, taat kepada Allah itu mutlak, tidak ada tawar-menawar, harus kita taati. Taat kepada Rasul juga harus kita taat, karena tidak pernah bertentangan apa yang diperintahkan Allah dengan perintahkan Rasul. Tapi taat kepada pemimpin itu sifatnya relatif. Kalau pemimpinnya memerintahkan kita kepada yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, bukan memerintahkan kepada kemungkaran, kemaksiatan, maka wajib kita taat kepada pemimpin. Terutama pada akhir-akhir ini, waktu menjelang bulan puasa, kita ikut kepada pemerintah. Karena memang di dalam Al-Qur'an wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Taati pemerintah selama yang diperintahkan itu sesuatu yang baik. Tapi kalau pemerintah memerintahkan kita, pemimpin kita memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan bagi kita. Kata Rasulullah, la ta'atu li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan suatu makhluk kepada kemaksiatan. Wa inna ma ta'atu bi ma'rufin, ketaatan itu hanya ada kepada kema'rufan. Demikian sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, bahwa ciri karakter orang yang beriman yang pertama adalah saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi, mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah wa yuqimunus salata, mendirikan salat. Masih ada satu, wa yutuna zakata, mengeluarkan zakat. Jadi ini juga menjadi kewajiban kita mengeluarkan zakat ketika memenuhi persyaratan. Kemudian yang keempat adalah wa yuti'unallaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Semoga dalam khutbah yang singkat ini menjadi nasihat bagi kita senantiasa melakukan al-muhasabah, introspeksi diri, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul halaiki wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara din wa hasul man hasalal muslimina wa ja'alna buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.